Halo semuanya, perkenalin nama aku Dion dan selamat datang di channelnya Ilustrasi di mana kalian bisa belajar untuk menjadi ilustrator profesional. Jadi di Ilustrasi, kita itu nawarin service yang namanya portfolio review. Apa portfolio review itu? Jadi karya kalian kita kasih masukan, kita kasih bimbingan, sampai nggak cuma karyanya doang, kita juga kasih masukan buat karir kalian sebagai ilustrator. Udah banyak banget orang yang ikutan portfolio review kita, tapi juga banyak orang-orang yang penasaran nih, portfolio review itu kayak apa ya sebenarnya. Terus mereka akan dapat apa aja, atau bahkan mereka sebenarnya bingung kira-kira karya mereka ini perlu nanyanya apa aja. Jadi kemarin itu aku buka di Instagram, nanya iseng-iseng kira-kira ada nggak sih orang-orang yang kepengen karyanya di-review secara gratis. Dan aku nggak ngira ternyata banyak banget orang-orang yang tertarik dan ikutan giveaway ini. Karena orangnya banyak banget, jadi aku decide buat pilih 5 orang yang beruntung, dan masing-masing dari 5 orang ini aku akan review satu karyanya. Oke? Jadi langsung aja kita lihat karya-karya yang akan direview. Oke, langsung aja di karya nomor 1 kita punya karya dari Giantos. Ini karyanya kayak bikin gambar centaur gitu, terus ada kayak nuansa-nuansa Natalnya ya. Buat aku ini berani banget ngegambar kayak gini, karena ngegambar centaur itu nggak gampang. Pertama, kamu harus tahu cara ngegambar manusia. Kedua, kamu harus tahu cara ngegambar kuda. Ketiga, kamu harus ngegabungin dua makhluk tersebut. Nah, di karya yang ini, menurut aku pilihan warnanya udah keren. Kayak kalau kita lihat ada complementary color kayak rambutnya merah, dan juga si daun-daunnya warna hijau. Terus backgroundnya warna biru, kulitnya ini coklat keoranye-oranyan. Jadi gambarnya ini tampak seperti memiliki skema warna double complementary. Ini menurut aku kayak yang tadi aku udah bilang, sangat berani. Tapi justru karena subjeknya sangat susah, ada banyak hal yang bisa kita improve. Pertama-tama, aku bisa kasih komen secara teknis dulu soal kualitas garisnya. Kalau kita sama-sama lihat, garisnya agak kasar, terutama bisa kita lihat di bagian kaki kudanya. Ya, garisnya cukup berserabut, jadi kesannya kamu itu kurang decisive waktu bikin gambarnya Giantos. Itu masukan dari segi teknis penggunaan medianya. Tapi lebih fundamental lagi, ada sesuatu yang perlu kita benerin dari segi anatomi dan juga segi proporsi orangnya. Gerakan karakternya nih, si gesturnya udah bagus banget, udah luwes, dia condong ke belakang, tangannya ke kepala, kayak gitu kan. Cuma justru karena gerakannya ini udah luwes, aku merasa bahwa dia itu seharusnya memiliki proporsi yang lebih baik juga, ya. Jadi coba kita lihat perbaikan sedikit yang aku kasih. Nih, pertama yang bisa kita lihat dari segi tulang rusuknya, tadinya dia kayak dekok masuk ke dalam ya, jadi kayak ada otot dada tapi nggak ada tulang rusuknya. Jadi itu juga membuat si perutnya dekok ke dalam. Terus kalau kita lihat dari si bagian pundaknya ini seperti nggak ada sendi atau nggak ada tulangnya, sama kayak tangannya ini langsung masuk aja ke arah otot dada. Yang kedua, kayak yang aku bilang, ngegambar kuda itu susah banget. Jadi kamu perhatiin dulu dan pelajari anatomi kuda, terutama anatomi kakinya. Karena bentuk kaki kuda itu nggak gampang untuk digambar. Setelah itu, baru kamu bisa pakai imajinasi kamu untuk menggabungkan kedua aspek ini, si kuda dan manusia. Masukan kedua, karena aku merasa gestur atau gerakan karakter kamu ini udah keren, agak sia-sia kalau kamu nggak memberikan gerakan itu di benda-benda lain yang ada di komposisi ini. Kenapa nggak kita buat kalungnya ini terkena efek angin juga, sehingga si loncengnya terdorong ke sebelah kanan belakang. Rambutnya juga bisa kita kasih flow yang lebih supaya dia terasa tertiup angin dari depan ke arah belakang. Jadi itu aja masukan dari aku. Pertama, soal media kamu masih agak kasar. Kalau kamu mau, coba jangan belajar langsung pakai digital. Belajar dulu pakai pensil dan kertas karena itu akan melatih ketelatenan kamu dan juga keterampilan menggambar kamu. Yang kedua, pelajari lagi soal proporsi dan anatomi. Terutama kalau kamu suka hewan, kamu juga harus belajar proporsi dan anatomi tentang hewan secara spesifik. Dan yang terakhir, coba waktu kamu ngegambar, masukin flow atau gerakan nggak cuma ke gerakan karakter atau bagian tubuh karakter aja, tapi objek-objek lain dan juga benda-benda yang bisa terpengaruh oleh ilmu fisika atau hukum fisika di dalam gambar tersebut. Oke?
Selanjutnya kita punya karya dari Absurdisme. Kalau kita lihat karyanya ini stylenya berbeda jauh dari yang sebelumnya. Ini cukup realistis dan kita melihat ini gambar sebuah portrait. Aku nggak terlalu ngikutin K-drama, tapi dia tuh karakter yang ini kan ya, yang apa? Yang main di Squid Game. Waktu pertama aku ngeliat gambar ini, menurut aku ini tekniknya udah bagus banget. Dan aku lihat sebenarnya di Instagramnya si Absurdisme ini, dia menggambarkan kayak step by step ngegambarnya dia tuh gimana. Dari penggambaran kepalanya dulu, construction line-nya, udah gitu cari proporsi, letak mata, dan segala macem. Jadi buat aku, bagian ngegambar posisi-posisi dan juga construction kepalanya ini sudah sangat bagus. Cuma setelah aku lihat dan perhatiin lama-lama, coba dilihat kepalanya ini kayak agak miring ke bagian sini. Jadi perhatiin gambarnya seperti ada kemiringan di bagian sini kepalanya dan bagian sini kepalanya itu kayak kurang. Jadi kayak apa ya? Kayak agak kegeser gini. Jadi perbaikan pertama yang aku kasih itu cuma ngegeser sedikit aja bagian dahi sama bagian belakang kepala. Lihat ya perubahannya. Dari begini jadi begini. Kayak gitu aja udah ngebikin si proporsi kepalanya ini lebih enak dilihat. Terus aku rasa aku juga tambahin nih, kalau kalian perhatiin di bawah hidung, bagian rambut, garis-garis yang lebih gelap dan lebih hard edge. Dari seperti ini, aku tambahkan kayak gitu. Alisnya juga aku tambahkan garis yang lebih hard edge. Kenapa kita perlu garis yang lebih hard edge? Kalau kita lihat keseluruhan foto yang Absurdisme ini udah bikin, itu semuanya soft. Rambutnya pakai soft brush, gradasi pipinya pakai soft brush. Tapi coba kalian bayangin, kalian makan bubur, dan isinya tuh bubur aja. Nggak ada kerupuknya, nggak ada cakwenya, nggak ada kacangnya. Itu rasanya akan kayak, ya teksturnya gitu-gitu aja kan, sedikit membosankan, dan kurang ada, apa ya, gitunya. Kayak kurang dapet si crunchy-nya. Jadi buat Absurdisme, masukan dari aku, satu, hati-hati lagi saat konstruksi kepala. Gak apa-apa, karena sebenarnya kamu udah memahami semua basicnya, tapi kamu bisa coba lagi untuk lebih hati-hati. Yang kedua, coba gunakan hard edge, jadi semuanya itu nggak soft-soft aja. Dan yang ketiga, belajar sedikit teori tentang warna. Karena kalau kita lihat, portrait yang kamu bikin ini masih agak monokromatis, sementara kalau dalam teori warna, kita belajar cahaya yang hangat, bayangannya akan lebih dingin. Cahaya yang dingin, bayangannya lebih hangat. Jadi saat ini temperatur warnanya itu masih belum kamu kontrol, tapi itu bisa kamu pelajari dengan mudah. Oke? Untuk karya yang ketiga, kita punya karya dari Ari Widiant. Ini kalau kita lihat karyanya keren banget ya, pilihan warnanya ngejreng, terus orangnya ekspresif banget. Tapi setelah aku lihat, ternyata Ari Widiant ini nge-trace dari foto. Nah, jangan salah sangka dulu, nge-trace dari foto itu nggak apa-apa. Bahkan di industri profesional itu sangat dianjurkan dan boleh banget kalau kalian mau nge-trace untuk menghemat waktu. Cuma, ini ada aturannya. Kalau kalian bikin untuk komersil, foto yang di-trace kalian harus punya lisensinya atau persetujuan dari modelnya. Lalu kalau misalnya kalian nggak punya dua itu, sebaiknya kalian bukan sebaiknya malah, kalian harus pakai foto yang kalian ambil sendiri. Jadi kita nggak melanggar hak cipta atau hak guna orang lain. Saat kita nge-trace foto, kita itu tetap harus mengerti 1-2 hal basic tentang ilustrasi. Kenapa? Karena kalau nanti kita cuma nge-trace, banyak dari foto itu informasi-informasi yang berlebih yang harus kita edit dan kita tafsirkan sebagai ilustrator. Kalau kita nggak mengerti, edit dan tafsirannya bisa salah. Di gambarnya Mas Ari Widiant ini, lightingnya itu kan mainly dari belakang. Kalau kita lihat foto referensinya juga, foto referensinya ini lightingnya dari belakang. Sementara di gambarnya Ari Widiant, lightingnya iya ada rim lighting dari belakang, tapi bagian depan bajunya itu juga ikutan terang. Nah, ini tuh sedikit problematik. Kenapa? Karena memang walaupun ini foto studio yang biasanya ada 2 source of light, kayak aku sekarang ada light dari belakang dan light dari depan, kalian bisa lihat kan, yang paling dominan cahayanya itu bukan dari sebelah sini aku, tapi dari belakang aku. Nah, ini yang terjadi di gambarnya Ari Widiant. Seharusnya cahaya yang dominan itu di belakang dan cahaya yang dari depan tidak sedominan itu. Jadi kalau kita lihat, pertama-tama hal yang akan aku ubah itu adalah menghilangkan cahaya yang ada di depan ini.
Jadi bajunya yang di bagian depan aku bikin sedikit lebih gelap supaya pencahayaannya tidak membingungkan. Berikutnya aku tambahkan rim lighting supaya lebih kuat lagi di belakangnya, supaya kelihatan nih bahwa si pencahayaan bener-bener dari belakang bukan dari depan. Kalau udah begitu, ini kan gambarnya sebenarnya funky gitu kan, kayak retro-retro gitu. Tapi kalau kita perhatiin, semua warna bayangannya ini kayak cuma warna yang sama, warna lokal digelapin. Maksudnya gimana? Kulitnya warna ini. Bayangannya itu cuma warna yang sama dibikin lebih gelap. Kalau enggak, kayak si bajunya, pink yang ini cuma dibikin lebih gelap aja. Sementara di teori warna, kayak yang tadi aku udah bilang, untuk cahaya yang hangat, bayangannya akan dingin. Cahaya yang dingin, bayangannya akan lebih hangat. Jadi akan ada perbedaan temperatur warna. Karena ini bajunya kayaknya hangat, terus lightingnya kayak agak kekuningan hangat juga, aku akan bikin bayangannya terasa lebih dingin. Jadi aku ubah supaya menjadi sedikit keunguan. Dengan bikin bayangannya keunguan ini nggak cuma bikin dia lebih dingin, tapi dia juga jadi lebih colorful, ya kan? Jadi dia lebih sesuai sama backgroundnya. Yang terakhir, salah satu yang aku paling suka dari gambar ini adalah energinya. Yang nggak ada di foto itu adalah backgroundnya, ya kan? Desain gambar petir, segitiga, rege-rege ini. Menurut aku ini aset yang berharga banget buat gambar ini, dan aku mau tambahin, tapi interaksi sama karakternya. Jadi nggak cuma di background, tapi kita tambahin di bagian depannya. Kalau kita lihat dengan penambahan seperti ini, ya, si gambarnya ini jadi jauh lebih dinamis, lebih ada energinya, dan lebih ramai lagi, ya kan? Jadi buat Ari Widian, masukan dari aku, pelajari teori tentang warna, dan juga kalau mau, kedepannya latihan untuk tidak tracing. Bikin gambarnya sendiri, bikin tanpa harus men-tracing, tapi menggunakan referensi, oke? Gambar yang keempat, ini dari Aquan. Gila banget kan gambarnya? Kalau aku lihat waktu awal kayak, wah, ini kayaknya nggak perlu aku kasih komentar lagi, udah bagus banget. Dan kalau kamu lihat satu persatu, si arsirannya itu dibikin dengan halus dan dengan hati-hati. Awalnya aku sangat menikmati banget nih ya, si arsiran-arsiran, bisa kita lihat si ularnya, ini sisiknya sangat detail. Tapi kadang saat kita menggambarkan sesuatu dengan ink dan pen, kita itu sering terjebak sama detail. Kalau kita perhatiin ya, kalau kita zoom out gambar ini, bentuknya itu agak kurang jelas, ini sebenarnya gambar apa. Kalau kita lihat dari dekat, ya keren banget. Tapi saat kita jauhin, semua itu menghilang. Tipe-tipe gambar kayak gini tuh kan sebenarnya untuk di-print sebagai merchandise, di-print sebagai poster, untuk di-print di kaos. Jadi sayang kalau detailnya ini menjadi hilang. Jadi ada satu perubahan minor yang aku lakukan hanya untuk membring up si detail ini supaya lebih gampang dilihat. Sebenarnya perubahan yang aku kasih itu nggak terlalu drastis. Kalau kita lihat, aku cuma men-separating atau memisahkan satu elemen dengan elemen yang lainnya. Karena teknik kamu udah bagus banget dan juga cara gambar kamu udah bagus banget, makanya menurut aku sayang kalau gambar kamu akhirnya nggak bisa dilihat secara jelas. Jadi buat kamu, masukan dari aku adalah belajar soal value. Value itu gelap terangnya sebuah objek. Jadi kamu bisa mengatur nih kira-kira bagian mana yang lebih gelap, bagian mana yang lebih terang, supaya objek satu dan objek lain itu mereka nggak mesh atau bergabung jadi satu kesatuan sehingga susah dilihat. Terus yang kedua, belajar soal komposisi. Bukan komposisi kayak ngeletakin bendanya di mana, tapi komposisi gimana kamu bisa menaruh objek yang lebih terang dan yang lebih gelap supaya mereka itu membuat separasi yang mudah untuk dilihat. Berikutnya kita punya karya dari High Illustration. Kalau kita lihat tekniknya udah matang banget, gambarnya udah bagus, pilihan warnanya juga menarik. Bisa kita lihat si ibu dan anaknya ini berinteraksi dan anaknya bikin gerakan kayak dinosaurus, kayak buku yang dibaca. Jadi itu sangat menarik untuk orang yang melihat ilustrasi ini. Dan kalau kita perhatikan juga, si kursinya ini warnanya yang paling terang, sehingga menarik perhatian untuk kita fokus kepada kedua karakter ini. Cuma menurut aku agak disayangkan, meskipun warnanya bagus, coba kalau kita lihat dia berubah jadi hitam putih, dia akan menjadi seperti ini kurang lebih. Waktu kita lihat di hitam putih ini, kontras luar dan dalamnya jadi kurang kerasa kan? Waktu di mode warna, kita bisa lihat di luar itu kelabu, di dalam itu full color. Jadi efeknya, kesannya di luar lagi badai, di dalam lebih hangat. Tapi kalau kita lihat, secara hitam putih, pencahayaannya ini luar dan dalam kesannya sama.
Jadi, menurut aku, yang perlu kamu ubah pertama-tama atau kamu lakukan sebelum bikin full illustration itu untuk melakukan value study. Value study itu adalah pembelajaran tentang pencahayaan dan tingkat gelap terang gambar atau ilustrasi kamu. Di yang hitam putih ini kita bisa lihat nih, jadinya efek dingin atau efek menyeramkan atau mencekam di luar yang lagi badainya itu jadi kurang kerasa kan. Ini berpengaruh besar kepada drama yang ada di ilustrasi kamu. Karena apalagi ini stylenya kayak style buku cerita anak kan. Kita tuh mau telling story dari nggak cuma secara harafiah kayak oh ini ibu sedang memangku anak, tapi juga secara emosional. Nah, drama ini bisa di-achieve salah satunya dengan pemanfaatan lighting yang baik. Masukan berikutnya dari aku mungkin terdengar sedikit harsh, tapi ini karena aku merasa sangat disayangkan. Kualitas gambar dan teknik menggambar yang kau punya itu udah sangat bagus, tapi komposisinya kurang banget. Kalau kita lihat, ini komposisinya seperti studio di Yonas Foto. Orangnya ibunya duduk di sini, anaknya di pangku, terus kameranya ya ada di tripod gitu aja. Jadi kesannya kayak ada mas-mas fotografer yang kayak ayo mbak duduk di situ, anaknya di pangku, ya kamera di sini ya, 1, 2, 3 jepret. Objek-objeknya yang ditampilkan ini seperti prop, kayak ya ada bunga, ada tanaman, ada cookies. Nggak ada nilai lebih atau faktor lebih dari komposisi tersebut. Aku akan ngomongin itu berikutnya, tapi sekarang kita coba obrolin soal tadi ya pencahayaan dan dramanya dulu. Jadi hal pertama yang akan aku lakukan untuk pencahayaan, aku akan ngebedain pencahayaan di luar sama di dalam. Di luar ini sengaja aku bikin sedikit lebih terang, dan di dalamnya justru aku bikin lebih gelap. Kenapa? Kalau kita lihat, kadang kalau hujan sore-sore dan kita matiin lampu, justru di luar itu lebih terang daripada di dalam. Karena sumber cahayanya adalah matahari, mataharinya ketutup awan, tapi tetap aja di luar lebih banyak matahari daripada di dalam rumah. Kedua, aku akan bikin perbedaan temperatur warna yang gratis. Di luar, aku bikin biru supaya kerasa bener-bener dingin. Sementara di dalamnya aku bikin walaupun gelap, dia itu hangat, oranye, kecoklatan. Jadi di sini secara psikologis kita merasa, daripada di luar terang tapi dingin kan, aku terekspos, mending aku di dalam rumah yang hangat dan juga kekeluargaan, kayak gitu. Setelah itu aku akan tambahin source of light yang baru. Jadi pencahayaan yang baru. Di sini aku tambahin lava lamp. Kamu boleh tambahin tipe-tipe cahaya apapun. Cuma kembali lagi, aku mau meng-highlight kehangatan yang ada di ruangan ini. Kehangatan dari interaksi si ibu dan anak ini. Si lava lamp ini aku taruh di sebelah mereka supaya nantinya aku bisa membuat efek pencahayaan seperti ini. Rim lighting yang kena ke ibunya, kena ke sofanya, kena ke anaknya. Jadi dengan begini, si ibu, anak, dan sofa ini kena efek hangat dari si pencahayaan tersebut. Coba kita lihat ya, dari tadinya ilustrasinya seperti ini. Sekarang kita ubah dengan lighting menjadi seperti ini. Gambarnya jadi jauh lebih hangat, lebih friendly, lebih kekeluargaan, dan di luar kerasa lebih mencekam. Hujannya lebih parah, badainya lebih besar. Jadi masukan pertama dari aku buat high illustration, lakukanlah color dan juga lighting studies sebelum langsung masuk ke finalnya. Aku nggak tahu kamu ini bikinnya kayak gimana, apakah kamu bikin sketsa dulu, kamu coba-coba komposisi yang lain. Tapi menurut aku masih banyak eksplorasi pencahayaan dan eksplorasi komposisi yang bisa kamu lakukan. Nah, ngomongin soal komposisi, aku bikin 2 sketsa yang sangat kasar, tapi ini untuk mendemonstrasikan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk gambar seperti ini. Di sketsa yang pertama, kameranya ini dari atas angle-nya. Jadi, si jendelanya kelihatan sangat besar, supaya kita menunjukkan bahwa di luar ini badainya besar loh. Kita bisa menunjukkan bahwa ada badai besar yang terjadi di luar, dan si karakternya ini kayak terhimpit di pojokan. Tapi meskipun terhimpit di pojokan, dengan lighting yang hangat nanti seperti ini dan di luar yang kayak gini, kita bisa memberikan kontras. Ini walaupun di luar ada badai petir yang sangat mencekam, di dalam tetap hangat, kekeluargaan, dan aman karena ada si ibu dan anak ini yang lagi baca buku bareng-bareng. Atau kalau kamu memang mau meng-highlight si ibu dan anaknya aja, seperti ini, kamu bisa taruh mereka di tengah, tapi kameranya diturunin sedikit. Dengan angle kamera yang lebih turun sedikit, kita melihat si ibu dan anak ini menjadi lebih menjulang.
Jadi lebih penting dan mereka lebih kuat daripada langsung kita kontrasin dengan jendela besar di belakangnya di luar yang lagi ada badai. Jadi kontras scene hangat yang di-highlight di tengah-tengah komposisi ini akan dikontraskan dengan background yang hujan dan badai di luar rumahnya. Oke, jadi gitu ya buat high illustration. Sebelum bikin final illustration, coba lakukan composition study dulu, lakukan value study, dan lakukan lighting study. Jadi udah semua karya aku review dan aku kasih masukan, semoga itu membantu. Buat teman-teman yang juga pengen ikutan portfolio review, kalian bisa daftar di ilustrasi.com, nanti linknya ada di bawah deskripsi. Terus kalau kalian misalnya udah punya banyak karya dan kalian udah yakin sama karya kalian, kemarin Ilustrasi baru aja ngerilis panduan portofolio lengkap. Gimana kalian bisa bikin portofolio yang menarget pasar dengan baik, kesalahan kaprahnya biasanya apa aja, formatnya sebaiknya seperti apa, kalian juga bisa lihat linknya di deskripsi. Gimana? Kira-kira kalian suka nggak konten kayak gini? Kalau suka, bilang di bawah dan kalian boleh komen handle Instagram kalian. Siapa tahu berikutnya aku mau bikin konten-konten kayak gini lagi, jadi aku akan ngecek handle-handle Instagram kalian di bawah ini. Karena channel Ilustrasi baru mulai, dukungan kalian akan sangat berarti, jadi tolong like, subscribe, dan juga kalian boleh komen di bawah masukan-masukan atau informasi-informasi apa lagi yang kalian mau pelajari. Terima kasih udah nonton video yang kali ini, semoga kita bisa ketemu lagi di video yang berikutnya, dan ayo sama-sama terus belajar untuk jadi ilustrator yang profesional.